kita ini. Sebagai pendekar, kamu akan belajar jurus pembentukan resiliensi. Ya, siapkan diri kalian dan konsentrasi karena siluman fix mindset akan menghalangi. Apa sih fix mindset? Ada yang pernah dengar? Pikiran fix mindset dan growth mindset. Nanti kita akan belajar ya. Apa sih fix mindset? Jadi dia perintahnya adalah lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Main ya. Ibu ingin setiap kelompok nanti akan ibu bagi kartu. Maaf ya, acak ya kartunya. Silakan bentuk kartunya menjadi sebuah menara. Ya, silakan kolaborasinya setiap kelompok. Buat sebuah menaranya setinggi dan sekokoh mungkin. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Tolong buku-bukunya dipinggirkan dulu biar tidak menghalangi. Handphonenya taruh di bawah dulu. Silakan buat menaranya. Ibu mulai dari sekarang ya. Dekat lagi ya. Boleh ditepuk-tepuk terserah. Itunya kalian juga. Suara namin Bindato. Ini kelompok yang pecah-pecah ya. Ini kelompok yang kompak, satu kelompok buat satu menara. Semakin tinggi semakin bagus, tapi kalau bisa diusahakan jangan Ibu lihat waktunya, ayo timingnya berjalan terus. 6 menit lagi. Satu. Mau dibagi apa enggak? Iya. Sudah. Masih. Tahu apa? Kipasnya ada di situ. Siap? Ada satu. Akan ada badai lagi. Habis itu angin apa lagi tornado nanti yang datang. Nggak bisa lagi nih Nasdaq. Oke, siap. Puting beliung kedua akan datang mulai. Mereka dikerja dewa, anginnya bisa. Iya, satu lagi. Jurnalnya rusak. Yang memang harus gitu. Iya mantap ya. Mau dibagi nggak? Kelompok sini yang gangguin siapa? Kok kamu yang gangguin? Tadi di mana ya? Tadi di mana di sini? Iya, Bu, di situ. Satu. Mau dibagi nggak? Mau dibagi nggak? El, bantu El. Angin kedua datang. Iya, satu lagi. Kencang-kencang. Cuma punya kami yang bertahan. Kita akan lanjutkan permainan. Sekarang refleksinya tadi sudah main. Ibu ingin kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Satu, ketika menara kalian roboh atau bahkan ada yang roboh
Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah kalian selanjutnya. Reaksi kami adalah kecewa karena awalnya kami mengira menara tersebut tidak akan roboh dan ternyata menara itu roboh. Nomor 2, apa pelajaran paling berharga? Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Perkenalan. Perkenalkan nama saya Janina Sofi. Saya Hikayat Bawah. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk mencari solusi? Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mengaruhi langkah kalian selanjutnya. Perasaan kami kecewa, sedih, menyesal, dan bangkit untuk membuat menara baru. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerome, come on up, please. I'm going to get Jerome a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerome? Oh, yang mana aja itu? Yes, Paige. Very nice. Orang Pakistan. Apa yang bisa kalian ambil pelajaran? Boneka, iya boneka memang dia. Bonekanya kenapa itu? Bonekanya walau jatuh tapi tetap bisa. Kelompok 3 kan? Kelompok 3 dari video ini tadi yang bisa diambil pelajarannya apa? Tetap berdiri walaupun banyak halangan. Contoh halangannya apa tadi gitu? Bonekanya kecil segini tapi dipukul pakai pukulan yang besar sekali. Bonekanya tetap berdiri, tetap bisa. Oke. Kelompok 2. Karena seperti wanita itu mungkin menjadi ulang balik tentang akan Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, betul sekali apa yang Ibu berharap di kehidupan kalian itu walaupun ada banyak badai, walaupun dipecahkan seperti apa, hantaman seperti apa, Ibu pengen kalian tetap bisa kokoh, tetap bisa tegak lagi berdiri, ya. Jangan sampai nguyuh, jangan sampai. Sekarang lanjut lagi ke konsep ya. Tadi sudah kita belajar permainan, ada sudah nonton video. Sekarang Ibu jelasin sedikit mengenai konsepnya. Apa sih pengertian dari Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bertahan
bangkit kembali, dan pulih dari kesulitan. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Penting. Pernah nggak kalian melihat di TV ada anak SD yang bunuh diri? Ada? Iya. Ini contohnya, tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri atau siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita. Itu buktinya dia masuk ke media. Ada orang kembar, sebut aja si A dan si B. Di sini ibu disuruh menceritakan. Sejak kecil mereka hidup di keluarga yang tidak mudah. Ayahnya sering mabuk, sering pulang malam-malam, bahkan kadang membawa suasana rumah jadi mencekam. Bisa jadi ayahnya suka memukul atau apa gitu ya. Setelah dewasa, si A tumbuh menjadi anak yang suka mabuk-mabukan. Sering mengulang pola yang sama seperti ayahnya. Ayahnya pulang mabuk, ayahnya suka memukul gitu ya. Johan. Tapi justru si B menjadi orang yang sukses. Dia tidak minum keras, tidak minum minuman keras, dan bisa membangun kehidupan yang berbeda dari masa kecilnya. Jadi dia belajar dari kesalahan ayahnya. Dia bisa berubah tidak seperti si A. Kenapa bisa seperti itu kira-kira? Beda. Boleh siapa dulu tadi? Nia dulu. Pola pikirnya berbeda. Kira-kira yang broken atau mindsetnya bertumbuh yang si A atau si B? B. Kenapa? Contohnya apa? Dia menjadi orang yang sukses. Sedangkan si A, dia meniru pola dari ayahnya. Pola orang yang fix mindset, kalau dia sukses, saya bisa sukses jika saya punya bakat. Yang growth mindset, saya bisa sukses dengan belajar jangan coba lagi. Sama dengan kesulitan, kalau menemui matematika yang sulit, orangnya yang sudah fix mindset dia akan berkata saya tidak bisa. Tapi kalau orang yang growth mindset ketemu matematika yang sulit, biasanya gimana? Saya belum bisa karena saya akan mencoba lagi. Ya, dengan metode yang lain, misalkan dengan cara bertanya ke temennya atau tanya temennya, ini gimana sih biar saya bisa? Itu enggak? Apa caranya shortcut? Minta dong jawabannya gitu. Kira-kira kalian yang mana? Minta jawaban atau bertanya sama teman? Langsung minta. Dua-duanya yang apa berarti? Bertanya. Oke, lain kali kalian harus bisa berpikir growth mindset ya. Bukan berarti saya tidak bisa, tapi saya belum bisa. Oke, kalau belum bisa berarti Johan. Kalau belum bisa kan, berarti Johan harus banyak berlatih lagi ya matematikanya ya. Oke. Ini misalkan kalau Johan ada masalah gitu ya. Misalnya ada masalah diputusin pacarnya. Nah, yang ada di pikiran Johan itu apa biasanya? Coba yang sama bisa jawab. Saya diputusin pacar saya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba pacar saya minta putus. Ayo apa yang kita pikirkan kalian? Lagi ya, boleh aku makan? Nah, nggak ada. Nyari solusinya. Solusinya gimana itu? Nyari jawabannya kenapa diputusin gitu ya? Iya nggak? Apa ada yang tiba-tiba ambil tali terus? Ya, benar. Benar. Betul, Bu. Betul. Betul. Bicara baik-baik. Oke, boleh ya. Cari dulu, ketemu dulu. Kenapa kamu tiba-tiba minta putus sama aku apa gitu ya? Jangan tiba-tiba minta putus, besoknya bagi baikon diminum bareng-bareng.
Tapi ibu acungin jempol berarti kalian mencari solusi apa yang bisa diupayakan. Dari sini bisa mengerti ya perbedaan fixed mindset dan growth mindset. Ada yang mau bertanya dulu sebelum ibu lanjutkan? Ada. Coba kalian jawab ini apakah fixed mindset atau growth mindset. Yang pertama, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah. Nah, kira-kira growth mindset atau fixed mindset. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah. Fixed mindset, Bu. Fixed mindset, Bu. Fixed mindset. Yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fixed mindset. Fixed mindset. Benar. Yang ketiga, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Growth mindset. Satu lagi ya. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Fixed mindset. Tepuk tangan buat kita semua. Yang bisa menghancurkan presiden. Kalau orang dipuji nih, misalkan contohnya dipuji seperti apa sih? Oh, kamu pintar, kamu cantik, karena dia sudah ranking 1 di bidangnya kamu pintar, ya. Itu adalah pujian. Kalau dukungan, bedanya apa kalau dukungan? Mensupport, Bu. Mensupport. Ayah, benar. Apa tadi? Terus belajar ya, supaya kedepannya lebih baik lagi, supaya kedepannya lebih meningkat lagi. Nah, itu ya bedanya ujian dengan dukungan. Kalau kalian lebih banyak diberi ujian atau dukungan biasanya? Dukungan. Ya, benar. Contohnya apa? Dan yang pernah orang tua berikan dukungannya seperti apa? Ya, kamu hebat. Nah, kalau dukungan, kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapatkan prestasi itu. Iya. Kita masuk ke aplikasi ya. Ibu berharapnya tadi bahwa apa yang kalian pelajari di sini bisa kalian aplikasikan di rumah. Contohnya apabila kalian menemui kegagalan, harusnya tadi gimana? Bangkit lagi. Jangan pantang menyerah. Bukan tidak pantang menyerah ya. Kalau pantang menyerah dia akan terus semangat untuk maju depan. Kalau tidak pantang menyerah berarti stop aja. Bingung. Satu lagi siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Kesimpulannya seperti apa yang bisa diambil, dirangkum. Apakah hari ini menyenangkan? Penjelasannya apa ada yang kurang jelas? Berapa? Ratingnya berapa dari 1 sampai 10? 10. Terima kasih dong. Tangan buat kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya, supaya kalian nanti selamat sampai di rumah. Amin. Kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat. Paham? Amin. Amin.